Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda semuanya. Ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menghidupkan komputer sesuai prosedur dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mematikan komputer sesuai prosedur dengan benar. Prosedur menghidupkan komputer. Prosedur artinya sesuai dengan langkah dan tahapan-tahapan yang benar. Langkah-langkah menghidupkan komputer yang benar. Yang pertama, pastikan kabel-kabel sudah terpasang dengan benar. Yang kedua, hidupkan stabilizer jika ada, ya. Terus ketiga, hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Keempat, menghidupkan CPU dengan menekan tombol power pada CPU. Terus tunggu hingga proses booting selesai sampai muncul layar desktop. Komputer sudah siap pakai. Booting artinya merupakan proses pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer pada saat komputer pertama kali dihidupkan untuk memastikan bahwa komputer siap untuk digunakan. Jadi booting itu proses pembacaan, ya. Jadi seluruh hardware dan software itu pada sistem komputer, ya. Jadi untuk memastikan bahwa komputer siap untuk digunakan. Intinya booting adalah langkah pertama saat pengoperasian komputer. Proses booting ini akan berlangsung secara otomatis saat komputer dihidupkan. Jadi itu, ya, berlangsung secara otomatis, ya, loading ibaratnya, ya. Itu, ya. Fungsi booting dari booting adalah memeriksa semua hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak atau software pada sistem komputer. Semua file yang tersimpan di dalam chip ROM akan dimuat untuk menjalankan sistem selama proses booting berlangsung. Ada dua macam booting, ya. Yang pertama cold booting, kedua warm booting. Cold booting adalah menjalankan komputer di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Jadi adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, ya, pastinya komputer kan dalam keadaan mati, ya. Nah, untuk cara-caranya bagaimana? Pertama, ya, dalam keadaan mati itu kabelnya harus terpasang dan sebagainya. Itu seperti prosedur menghidupkan komputer. Nah, ya, ini kalau cold booting itu seperti kita menghidupkan komputer pertama kalinya, ya. Jadi harus pastikan kabel dan lain sebagainya, ya. Terus yang kedua, tekan tombol power pada CPU, Central Processing Unit di sini, ya, tombol powernya. Terus ketiga, tekan tombol power pada monitor, ya. Terus yang terakhir, tunggu hingga proses booting selesai hingga muncul tampilan desktop seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Nanti setelah di loading akan muncul tampilan seperti ini, ya, tampilan desktop setelah booting. Terus warm booting adalah menjalankan komputer pada saat komputer nyala atau hidup. Warm booting dilakukan ketika terjadi masalah pada komputer, misalnya hang, error yang disebabkan oleh sistem crash, terinfeksi virus atau penyebab lainnya. Adapun langkah-langkah warm booting adalah komputer dalam keadaan nyala atau hidup, ya, sudah hidup, ya. Terus itu tekan tombol reset pada CPU atau Central Processing Unit ini reset, ya. Atau bisa juga dengan cara tekan tombol Ctrl plus Alt plus D secara bersamaan untuk restart ulang komputer. Jadi warm booting ini kita lakukan pada saat komputer misalnya mengalami hang, ya, error dan lain sebagainya, maka kita harus reset. Kita coba reset dulu, ya, reset itu komputernya, ya, atau bisa melalui ini tekan tombol langsung di sini atau melalui keyboard tadi Ctrl Alt Del. Prosedur mematikan komputer atau Windows contohnya Windows 7, ya. Ya, yang pertama shutdown melalui menu start pada desktop, ya. Jadi proses mematikan komputer melalui desktop harus menggunakan bantuan mouse. Langkah-langkahnya adalah jika menggunakan Windows 7 adalah pastikan semua aplikasi atau program sudah ditutup. Ya, semua aplikasi yang kita buka, ya, ini misalnya Microsoft Word, PowerPoint dan sebagainya yang kita buka, kita tutup dulu semuanya, klik tanda silang.
Lalu setelah itu klik start pada taskbar, lalu pilih shutdown ya, itu ya. Terus ya ini ya. Nah, contohnya di sini. Kita klik start ya, tampilannya ini ya. Lalu kita pilih tombol shutdown ya. Nah, ini tampilan setelah itu selain menu shutdown di sini ada, nanti kita akan jelaskan ya. Tombol shutdown itu untuk mematikan komputer di Windows 7 ya. Terus shutdown melalui keyboard. Langkah-langkahnya pastikan semua aplikasi atau program yang sudah ditutup ya. Program sudah ditutup semuanya ya, yang seperti tadi ya. Lalu tekan tombol Alt plus F4 pada keyboard secara bersamaan ya. Nanti lalu akan muncul menu shutdown ya, lalu pilih shutdown ini ya. Itu langkah-langkahnya. Terus, nah di sini istilah-istilah dalam mematikan komputer. Yang pertama yaitu sleep. Yang kedua shutdown ya. 3 restart, lock off, dan switch user ya. Kita bahas pertama yaitu sleep. Sleep itu pilihan mode sleep akan membuat komputer tertidur. Pada kondisi ini data yang ada di memori akan tetap disimpan di memori. Jadi ibaratnya komputernya tertidur istirahat ya. Tapi kalau misalnya ingin kita gunakan lagi, kita tinggal gerakan mouse aja, langsung nyala kembali ya. Terus shutdown. Pilihan mode shutdown akan mematikan komputer. Semua data di memori akan disimpan ke dalam hard disk. Jadi ini kalau shutdown itu mematikan komputer. Jadi komputer benar-benar mati ya. Terus restart. Perintah ini digunakan untuk mematikan dan menghidupkan kembali komputer. Reset atau restart. Ini dilakukan apabila komputernya tadi ya mengalami hang, tiba-tiba error. Nah, bisa kita restart ulang ya. Terus yang keempat itu switch user. Digunakan untuk pergantian pengguna komputer tanpa menutup program. Terus yang terakhir itu lock off. Digunakan untuk pergantian pengguna komputer dengan menutup program. Jadi kalau yang switch user tadi pergantian pengguna komputer tanpa menutup program, tapi kalau lock off itu pergantian pengguna komputer dengan menutup program. Nah, tugas ya, kerjakan soal latihan ini di buku latihan dan upload di Classroom. Yang pertama, tuliskan prosedur menghidupkan komputer yang benar ya. Prosedurnya bagaimana ya? Itu ya. Terus yang kedua, tuliskan prosedur mematikan komputer. Nah, soalnya ada dua ya. Yang pertama, prosedur mematikan komputer melalui menu start tadi ya, melalui desktop ya. Terus yang kedua, prosedur mematikan komputer melalui keyboard. Nah, itu. Terus yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Sleep, B. Restart. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan warm booting dan langkah-langkah warm booting itu apa ya. Ya, itu urutannya ya, urutan langkah-langkah dari warm booting itu. Terus yang terakhir, jelaskan fungsi dari booting itu ya. Mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, ya gunakan masker apabila keluar dari rumah. Semoga Ananda semuanya sukses ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.